Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Matematika kelas 5 dengan materi debit. Apa kalian masih ingat tangga satuan ini? Kita nyanyikan kembali yuk. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik sama dengan kiloliter, desimeter kubik sama dengan liter, sentimeter kubik sama dengan mililiter sama dengan cc, milimeter kubik. Nah, masih ingat kan? Jika naik satu tangga, maka dibagi 1000. 2 tangga dibagi 1 juta. Dan seterusnya. Begitu juga dengan turun. Jika turun 1 tangga dikali 1000, turun 2 tangga dikali 1 juta. Bagaimana dengan tangga satuan yang ini? Masih ingat juga kah? Kita nyanyikan kembali yuk. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Naik dibagi, turun dikali, angka 10. Nah, kalau yang ini dibagi dan dikali dengan angka 10 untuk setiap satu anak tangga. Oke, yang akan kita pelajari di sini yang pertama, coba perhatikan. Biasanya suka ada ya di berita, di koran, kata-kata seperti ini. Tingginya debit air, nih ya. Tingginya debit air Katulampa yang sudah mencapai siaga 1 berdampak banjir pada pemukiman warga. Di situ disebutkan kata-kata debit. Nah, apa sih debit itu? Ternyata debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Jadi debit itu kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Debit berkaitan dengan kecepatan. Nah, berarti berhubungan dengan volume zat cair dan waktu. Perhatikan gambar ini. Nah, jika ada pernyataan sebuah keran mengalirkan air dengan debit 1 liter per detik. Ada yang sudah tahu arti 1 liter per detik? Nah, ternyata artinya adalah dalam waktu 1 detik, keran ini dapat mengeluarkan air sebanyak 1 liter. Maka dinamakan 1 liter per detik. Nah, perhatikan lagi ya. Di sini ada pipa. Jika ada sebuah pernyataan seperti ini, sebuah pipa mengalirkan air dengan debit 2 liter per detik. Ada yang sudah tahu artinya apa? Ya, betul sekali. Artinya, dalam waktu dalam waktu 1 detik, pipa tersebut mampu mengeluarkan air sebanyak 2 liter. Maka disebut 2 liter per detik. Oke? Next ya. Contoh yang akan kita pelajari di sini adalah nanti kalian akan menjawab soal-soal seperti ini. Perhatikan ya. 1 liter per detik sama dengan titik-titik liter per jam. Maka untuk penyelesaiannya, kalian perhatikan liter satuannya, yang ini juga liter. Berarti angka 1 ini tidak perlu dirubah. Yang mana yang kita rubah? Detik ke jam. Masih ingat? 1 jam 3600 detik. Jika dibalik dari detik ke jam, berarti 1 detik adalah 1 per 3600
jam. Jadi di sini pertanyaan yang di atas adalah 1 liter per detik sama dengan 1 ini didapat dari angka 1 yang ini dibagi dari detik ke jam adalah 1 per 3600. Maka 1 dibagi 1 per 3600 sama dengan, masih ingat, jika dibagi dengan nih ya, sebuah bilangan maka tinggal dikali, kemudian penyebutnya dibalik menjadi 1 dikali 3600 per 1. Satunya boleh sambil kalian coret, atau 1 dikali 3600 dibagi 1 pasti hasilnya 3600. Maka 1 liter per detik sama dengan 3600 liter per jam. Oke? Jadi yang harus kalian perhatikan adalah menyamakan dulu satuannya. Satuan volumenya atau satuan waktunya menjadi sama, baru bisa kita selesaikan. Ya. Kita masuk contoh soal berikutnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah 6 meter kubik per menit sama dengan desimeter kubik per detik. Yang harus kalian perhatikan, lihat meter ke desimeter, berarti kita akan merubah satuan volume. Lihat lagi menit ke detik, ini juga kita akan merubah satuan waktu. Oke? Kita lihat penyelesaiannya ya. Berarti kalian membutuhkan tangga satuan volume. Dari meter ke desimeter ternyata turun atau naik? Ya betul, turun 1. Maka 6 meter kubik sama dengan 6 dikali 1000 sama dengan 6000 desimeter kubik. Bagaimana dengan menit ke detik? Ya mudah ya, 1 menit sama dengan 60 detik. Maka di sini kita masukkan kembali ke soal, 6 meter kubik per menit sama dengan 6000 ya, dibagi 60 detik. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita coret saja nolnya. Coret nol yang di belakang dengan yang di belakang. 600 dibagi 6, hasilnya adalah 100. Ya, jadi 6 meter kubik per menit sama dengan hasilnya 100 desimeter kubik per detik. Gitu ya. Jadi sekali lagi samakan terlebih dahulu satuannya. Oke? Nah, di sini Ibu punya contoh lagi yang ketiga. Contohnya adalah 12 meter kubik per menit sama dengan desimeter kubik per menit. Lihat, adakah satuan yang sama? Ya, betul. Satuan yang sama adalah menit dengan menit, sehingga ini tidak perlu lagi kita rubah, ya. Bagaimana dengan 12 meter kubiknya? Harus kita rubah. Rubah kemana? Desimeter kubik. Jadi penyelesaiannya, kita bikin dulu tangganya. Dari meter ke desimeter sama seperti tadi ya, turun 1, sehingga tinggal dikali 1000. 12 dikali 1000 adalah 12.000. Selesai sampai sini. Kenapa selesai? Karena menit di sini juga menit berarti tetap, sehingga kita hanya merubah yang 12-nya saja. Oke? Ya, gitu ya semuanya ya. Jadi ini Jadi jawaban dari 12 meter kubik per menit sama dengan desimeter kubik per menit, jawabannya adalah 12.000 karena dibaginya waktunya sudah selesai. Oke, masuk soal selanjutnya. Oh, ternyata sudah tugas. Oke, tugas kalian di sini adalah perhatikan. Bu guru di sini menuliskan 5 soal ya. Ada 5 soal, silahkan ditulis ke dalam buku matematika kalian, buku catatan atau buku tugas kalian. Nah, dikerjakan menggunakan langkah pengerjaannya ya, atau caranya ya.
Dan pesan ibu, perhatikan satuannya. Oke, tuh ada satuan yang sama, ada satuan yang masih beda gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian memperhatikan contoh yang tadi ibu jelaskan, insya Allah bisa. Ini mirip seperti contoh. Oke, ya. Sampai di sini dulu penjelasan untuk satuan debit ya, untuk debit. Terima kasih. Atau kalian juga bisa sambil membaca buku ISPS kalian ya. Nanti halamannya ibu tuliskan. Sampai di sini ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat selalu ya.